Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Manda dari Teknik Pertanian 2023 kelas B dengan NPM 23 14 07 10 47. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebentar, saya share PPT-nya. Motor bakar dan traktor pertanian. Motor bakar sendiri mempunyai pengertian yaitu motor penggerak mula yang pada prinsipnya adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas lalu diubah lagi menjadi energi mekanis. Terjadinya energi panas karena adanya proses pembakaran bahan bakar, udara, dan sistem pengapian. Dengan adanya dengan adanya suatu konstruksi mesin, memungkinkan terjadinya siklus kerja mesin untuk usaha dan tenaga dorong dari hasil ledakan pembakaran yang diubah oleh konstruksi mesin menjadi energi mekanik atau tenaga penggerak. Motor bakar sendiri secara singkat dapat diartikan sebagai mesin atau komponen yang mengubah energi kimia menjadi energi kinetik, energi gerak. Setelah itu, motor bakar mempunyai dua mesin pembakaran. Ada mesin pembakaran luar eksternal, itu terdapat dari luar energi sistem. Contohnya piston. Ada juga motor bakar mesin pembakaran dalam atau mesin internal. Terjadinya di dalam mesin. Lalu ada jenis-jenis motor bakar. Jenis-jenis motor bakar sendiri digolongkan menjadi dua jenis. Ada motor bakar berdasarkan bahan bakar, lalu ada juga motor bakar berdasarkan sistem pembakarannya. Kalau motor bakar berdasarkan bahan bakar itu contohnya ada bahan bakar bensin, solar itu diesel. Lalu ada juga jenis motor bakar berdasarkan sistem pembakarannya. Nah, kalau sistem pembakaran sendiri itu ada dua jenis juga. Ada pembakaran 2 tak dan pembakaran 4 tak. Pada eh, yang saat ini sedang saya jelaskan, saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak. Lalu, untuk motor bakar 4 tak sendiri mempunyai pengertian merupakan salah satu jenis mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang beroperasi menggunakan udara bercampur dengan bensin atau bahan bakar dan untuk menyelesaikan satu siklusnya diperlukan 4 langkah piston dan 2 kali putaran poros engkol. Di sebelah kanan terdapat komponen-komponen pada motor bakar 4 tak. Ada busi sebelah sini, lalu ada poros engkol. Nah, poros engkol ini yang akan menjadi salah satu komponen penting dalam siklus kerja motor bakar 4 tak. Lalu eh, ini adalah ruang bakar. Di sini biasanya terjadi pembakaran yang nantinya akan menyebabkan suatu mesin tuh dapat bergerak dari motor bakar 4 tak ini. Lalu ada juga ini klep klep masuk dan klep keluar, klep input dan klep output. Kalau klep input ini nanti akan terbuka jika mulai terjadi pembakaran dan klep output ini akan terbuka jika kita akan membuang sisa-sisa pembakaran. Itu akan dijelaskan di bab siklus kerja motor bakar 4 tak. Lalu ada juga katup masuk itu bisa kita sebut juga dengan klep. Lalu ada piston, ada sistem pendingin di bagian sebelah sini, ada silinder blok, ada batang tengkorak, dan lain-lain yang bisa kita lihat di gambar sebelah sini. Sebenarnya mereka mempunyai beberapa fungsi, seperti contohnya busi. Busi di sini mempunyai fungsi sebagai pemantik agar terjadi ledakan atau pembakaran yang terjadi di tabung silinder ini.
Setelah itu ada poros engkol. Nah, poros engkol sendiri di sini mempunyai fungsi sebagai penyalur energi yang digunakan oleh piston. Bisa kita sebut juga poros engkol ini sebagai distribusi energi dan berguna sebagai transmisi motor. Lalu ada juga ruang bakar nih, ruang bakar itu sebelah sini, ruang pembakaran nih sebelah sinian. Nah, ruang bakar ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran atau blok mesin. Lalu pada perbeda sebenarnya pada motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak itu ada perbedaannya. Biasanya bahan bakar yang digunakan itu berbeda. Kalau bahan bakar 4 tak itu kita menggunakan seperti bensin, pertalite, pertamax, dan lain-lain. Tapi kalau di bahan bakar 2 tak itu biasanya kita menggunakan sama, tapi dicampur dengan oli. Setelah itu ada di motor bakar 4 tak itu dia mempunyai 4 komponen penting. Itu ada head, clamp, rantai, dan timing. Lalu cara kerja. Motor bakar 4 tak mempunyai 4 langkah kerja yang biasa kita sebut dengan yang pertama kita tarik, yang kedua tekan, yang ketiga usaha, dan yang terakhir itu buang. Saya akan menjelaskan satu-satu. Kalau yang untuk fase siklus tarik, itu biasanya piston sebelah sini. Nih, piston sebelah sini, piston di sini dia akan turun dan turun ke bawah. Lalu klep bagian sebelah sini, klep hisap dia akan terbuka. Lalu klep buang yang sebelah sini dia akan tertutup karena klep hisap di sini terbuka karena memasukkan bahan bakar dan O2. Salah satu syarat terjadinya pembakaran di motor bakar 4 tak itu harus saat terjadi pembakaran kita terdapat udara, terdapat O2. Setelah masuk ke dalam sini, dia akan masuk ke dalam sini karena bagian klep ini terbuka, dia akan masuk. Setelah masuk, klep sebelah sini akan tertutup, lalu bahan bakar dan udara akan masuk ke dalam ini, tabung silinder. Dia akan masuk ke dalam sebelah sini. Lalu kita akan ke siklus yang kedua, cara kerja yang kedua yaitu tekan. Tekan sendiri di sini mereka akan bermula saat kompresi, saat penekanan kompresi piston, piston, piston itu akan naik ke atas. Sebelah sini piston itu akan naik ke atas. Setelah naik ke atas, klep hisap dan klep buang, klep input dan klep outputnya, keduanya akan sama-sama tertutup. Kalau salah satunya ada yang terbuka, hal itu bisa menyebabkan kebocoran asap yang keluar dari knalpot. Nah, makanya kalau kita ngelihat ada knalpot motor, orang lagi naik motor, terus eh, knalpotnya itu mengeluarkan asap, itu biasanya terjadi karena proses pembakaran ini saat sedang dikompresi, klep bagian sebelah sini dia akan terbuka. Jadi motor tersebut itu bisa menyebabkan knalpotnya mengeluarkan asap. Tapi di kasus motor bakar 4 tak itu eh, jarang terjadi. Dia akan sering terjadi di kasus motor bakar 2 tak yang akan kita bahas selanjutnya. Setelah kedua klep tersebut tertutup, bahan bakar dan udara dikompresi oleh piston di tabung silinder ini. Lalu kita masuk ke siklus yang ketiga, yaitu siklus usaha. Di siklus usaha ini kita bisa di siklus ketiga ini kita melakukan pembakaran. Nah, pembakaran tersebut bisa terjadi karena dia terpantik dari busi ini. Jadi busi ini dia akan menjadi pemantik agar terjadinya pembakaran atau ledakan yang terjadi di sini. Setelah ada percikan api yang terjadi, maka akan melakukan pembakaran dari bahan bakar dan udara yang sudah kita masukkan tadi.
ke dalam tabung silinder. Setelah itu, fase pembakaran atau ledakan pun terjadi. Udara dan bahan bakar yang sedang terjadi pembakaran itu hasil dari kompresi oleh piston. Setelah itu kita masuk ke fase yang keempat, ada fase buang. Fase buang ini biasanya setelah itu piston akan naik lagi. Jadi yang pertama itu tarik, dia akan turun, tekan dia akan naik lagi, usaha dia akan turun, lalu yang ke terakhir fase buang dia akan naik lagi pistonnya. Setelah piston itu naik, klep hisap akan tertutup. Klep pertama, klep yang di sebelah kiri ini dia akan tertutup. Setelah itu, nah langsung ke pekerjaan untuk klep ke yang di sebelah kanan, klep pembuangan. Klep pembuangan lalu akan terbuka. Dia akan terbuka ketika fase pembuangan karena untuk membuang sisa-sisa dari hasil-hasil pembakaran. Hasil-hasil pembakaran yang sudah terjadi di tabung silinder itu akan keluar lewat klep yang sebelah kanan, klep pembuangan. Dan biasanya sisa-sisa pembakaran tersebut akan terbuang lewat knalpot motor. Jadi eh, kalau masuk lewat klep input itu akan terbuka dan klep output tertutup. Ini kebalikannya, kalau fase pembuangan klep input akan tertutup dan klep output akan terbuka untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran. Setelah itu ada contoh-contoh kendaraan yang menggunakan mesin 4 tak. Sebenarnya mesin 2 tak juga ada kendaraannya, cuman karena sekarang kita membahas tentang motor 4 tak, jadi kita membahas contoh-contoh kendaraan motor 4 tak. Sebenarnya ada beberapa kendaraan yang tidak tidak jauh berbeda dengan masing-masing mesin. Contohnya ini ada contoh kendaraan motor bakar 4 tak. Nah, yang ada di gambar sebelah kanan ini merupakan contoh kendaraan motor bakar 4 tak yang bernama Suzuki GSX 250R. Motor Suzuki ini sudah menggunakan sistem mesin motor bakar 4 tak. Selain ada Suzuki GSX 250R, ada juga Suzuki GSX 150, ada Suzuki GSX S150, ada Suzuki Address Playful, ada New Suzuki 115 F1, lalu ada Suzuki Next Reborn, ada yang terakhir All New Suzuki Satria F150. Sebenarnya ada banyak lagi, saya hanya mengambil beberapa contohnya saja yang bisa kita ketahui kalau motor ini sudah menggunakan mesin 4 tak seperti itu. Lalu penutup, thank you sudah mendengarkan video dan sudah menonton dan mendengarkan video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam fase pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekarismana dari Teknik Pertanian 2023 dengan NPM 2314011047. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 2 tak. Berikut saya share screen-nya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang motor bakar 4 tak, jadi hari ini kita akan membahas tentang motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak sendiri mempunyai arti motor yang melakukan pembakaran dalam dan hanya mempunyai 2 langkah siklus saja. Kalau kemarin di motor bakar 4 tak kan kita punya 4 siklus. Nah, kalau di motor 2 tak itu beda, kita cuma punya 2 siklus langkahnya. Lalu di sini ada cara kerja. Nah, di sini ada sebentar. Di sini ada komponen-komponen yang sudah saya jelaskan di motor bakar 4 tak. Di sini saya akan sedikit menambahkan dan mengulang. Di sini ada busi. Nah, lalu di sini ada poros engkol. Ini katup katup intake.
Lalu di sini ada piston. Nah, di sini tempat terjadinya pembakaran. Lalu cara kerja motor bakar itu ada dua langkah sebenarnya. Yang pertama, tapi di sini kita buat jadi tiga langkah. Nah, yang pertama itu ada langkah kompresi dan hisap. Pada langkah ini, langkah kompresi itu pertama piston itu bergerak ke atas nih. Piston ini dia akan naik ke atas. Setelah itu campuran udara dan bahan bakar masuk disedot ke dalam silinder melalui katup intake. Setelah itu campuran tersebut dikompresi oleh piston dan siap untuk melakukan pembakaran. Lalu ada langkah hisap. Pada langkah ini pada posisi piston ada di posisi bawah. Kursor saya hilang. Nah, piston ini dia ada di posisi di bawah, dia sedang turun. Setelah itu, ruang crew case menghisap campuran udara dan bahan bakar baru dari karburetor. Setelah memastikan bahwa campuran yang baru akan ada di tabung silinder, langkah berikutnya kita masuk ke langkah pembakaran. Nah, di langkah pembakaran ini, piston itu naik lagi ke atas. Jadi yang pertama kompresi itu naik, lalu pas langkah hisap dia aku turun, lalu pada saat langkah pembakaran dia naik lagi. Nah, pada saat pembakaran ini dia naik ke atas, lalu busi melakukan tugasnya itu memercikan api agar terjadi pembakaran. Setelah berhasil membakar campuran udara dan bahan bakar, pembakaran tersebut menghasilkan tenaga yang mendorong piston untuk turun lagi. Piston, setelah piston naik, turun, naik lagi, lalu turun lagi. Lalu kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu langkah pembuangan. Pada langkah ini gas dibuang melalui port buang. Setelah itu, pada saat yang sama campuran segar masuk ke dalam silinder melalui port transfer, siap untuk melakukan langkah kompresi selanjutnya. Jadi pas dia udah ngebuang sisa pembakaran, nah di situ mulai melakukan langkah kompresi dan hisap, lalu pembakaran serta pembuangan lagi. Jadi diulang terus gitu. Setelah itu, setelah masuk ke langkah kerja kita, nah ini ada contoh kendaraan motor bakar dua tak. Ada Yamaha RE King, ada Suzuki Satria 120, Suzuki RGR 150, dan lain-lain. Ada Yamaha F1Z, ada Yamaha 125. Bisa dilihat dan ini adalah salah satu kendara contoh kendaraan motor dua tak, motor bakar dua tak. Ini motor Yamaha RE King. Ini ada bacaannya RE King. Next, itu ada di kelebihan dan kekurangan. Nah, di motor bakar dua tak ini kita punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya bisa dilihat, dia mempunyai tenaga yang tinggi, konstruksi yang sederhana, perawatan yang lebih mudah, biaya produksi yang rendah, responsif dan cepat, bobot yang lebih ringan. Di kelebihan ini, tenaga yang lebih tinggi itu mesin dua tak itu menghasilkan tenaga yang lebih besar untuk ukuran mesin yang sama dibandingkan dengan mesin dua tak. Hal ini disebabkan oleh siklus pembakaran yang lebih sering. Nah, jadi kayak yang tadi udah aku jelasin itu, jadi setiap dia habis ngelakuin langkah pembuangan, dia akan secara tidak langsung akan melaksanakan langkah kompresi lagi. Jadi kayak ibarat dia itu udah selesai nih, tapi dia nggak disuruh istirahat, tapi dia langsung naik, langsung ngelakuin langkah kompresi. Nah, langkah itu cara kerja motor dua tak. Setelah itu konstruksi yang sederhana. Nah, konstruksi yang sederhana ini mesin dua tak itu memiliki konstruksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan mesin empat tak. Eh, ini ini ngebuat mesin dua tak itu jadi lebih ringkas, ringan dan mudah dipasang di beberapa kendaraan-kendaraan sepeda motor dan membutuhkan sedikit bagian untuk operasinya.
Lalu yang ketiga ada perawatan yang lebih mudah. Nah, di perawatan yang lebih mudah ini karena konstruksinya yang lebih sederhana kan, yang lebih ringan juga. Jadi perawatan mesin dua tak ini lebih mudah daripada mesin empat tak. Hal ini karena komponen yang lebih sedikit dan sistem yang lebih sederhana. Balik lagi ke perawatan yang lebih mudah ya. Lalu yang keempat ada biaya produksi yang rendah. Biaya produksi yang rendah ini motor dua tak itu bisa lebih murah daripada motor empat tak. Karena hal ini ada alasannya karena motor bakar dua tak itu mesinnya memiliki komponen yang lebih sedikit dan konstruksi yang lebih sederhana. Ini ngebuat dia jadi lebih ekonomis dalam hal produksi. Lalu yang kelima ada responsif dan cepat. Responsif dan cepat. Responsif dan cepat ini mesin dua tak itu memberikan respons yang lebih langsung gitu. Nggak harus melalui beberapa tahap, tapi dia itu langsung connect gitu. Jadi dia langsung merespons terhadap akselerasi gas karena siklus pembakarannya dia lebih cepat daripada siklus pembakaran empat tak. Kan kalau empat tak itu ada 4 langkah kan. Nah, sedangkan kalau di dua tak itu dia cuma ada dua langkah. Jadi dia lebih cepat daripada yang empat tak itu untuk langkah pembakarannya. Ini ngebuat apa ini ngebuat i- motor dua tak itu ideal untuk aplikasi balap di mana kecepatan yang cepat dan responsif yang diperlukan. Jadi kayak motor-motor yang buat balapan itu lebih sering, bukan lebih sering, tapi lebih menggunakan mesin motor bakar dua tak karena dia yang lebih responsif untuk langsung menjalankan gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada bobot yang lebih ringan. Mesin dua tak itu mesinnya itu lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan mesin empat tak. Yang ngebuat rasio berat terhadap tenaga itu motor dua tak lebih baik daripada motor empat tak. Tapi kalau kita ngomongin kelebihan pasti juga ada kekurangan. Nah, di motor dua tak ini dia punya kekurangan. Yang pertama itu kurang efisien. Kurang efisien sendiri di sini itu karena penggunaan bahan bakar tidak memiliki katup yang memungkinkan pengambilan gas bungkus ke dalam silinder. Jadi kayak pas dia udah ngambil bahan bakar, lagi dikompresi, pas lagi dibuang itu katupnya itu nggak nutup gitu. Jadi bahan bakar tuh kadang ada yang kesisa di bawah-bawah, tapi karena udah melakukan langkah kerja selanjutnya, jadi bahan bakar yang baru masuk itu dia bakal kecampur sama sisa-sisa pembakaran. Nah, terus hal ini tuh bisa ngebuat mesin itu mengkonsumsi lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang sama. Jadi biaya operasionalnya jadi lebih tinggi. Dia jadi kurang efisien. Lalu yang kedua ada membutuhkan oli tambahan. Mesin dua tak ini membutuhkan percampuran dengan bahan bakar. Kayak waktu itu aku pernah jelasin tentang motor bakar itu punya dua jenis motor bakar. Yang pertama karena bahan bakar. Nah, karena bahan bakar ini kalau di motor 4 tak itu dia cuma butuh bahan bakar sama udara. Tapi kalau di motor bakar 2 tak kita itu butuh bahan bakar sama udara tapi bahan bakarnya itu dicampur sama oli. Nah, jadi fungsi oli tersebut itu untuk melumasi komponen-komponen internal untuk ngebuat proses perawatan lebih kompleks dan membutuhkan perhatian khusus untuk menghindari kerusakan akibat kekurangan pelumasan. Jadi kalau misalnya kita samain kayak bahan bakarnya itu sama kayak motor bakar 4 tak, itu nanti malah bikin motor bakar 2 tak itu jadi lebih lebih gimana ya? Lebih boros gitu loh karena dia yang harusnya perawatannya itu lebih intensif, ini itu kita merawatnya jadi asal-asalan, jadi ikut ke motor bakar 4 tak yang dia dia bahan bakarnya itu nggak perlu tambahan oli, yang dia itu udah sederhana lah bahasanya, udah simple gitu untuk bahan bakar. Lalu yang ketiga ada biaya operasional yang lebih tinggi. Nah, biaya operasional motor bakar dua tak itu lebih besar karena konsumsi bahan bakar yang lebih banyak. Selain itu, biaya perawatannya juga meningkat karena perlu membeli oli tambahan. Nah,
Itu tuh karena ya itu karena bahan bakarnya sendiri dia itu butuh oli di eh, bagian bahan bakar. Kalau motor bakar empat tak kan kita cuma butuh bahan bakar sama udara, tapi kalau di sini kita butuh bahan bakar yang udah dicampur sama oli. Kalau enggak ya nggak jalan juga mesin motor bakar empat tak itu. Hal ini bisa ngebuat penggunaan motor bakar dua tak menjadi lebih mahal dalam jangka panjangnya. Kayak bayangin nih kalian pakai motor bakar dua tak yang seharusnya misal nih habis 100.000, di motor bakar empat tak yang hasilnya yang misalnya habisnya cuma 100.000, tapi di motor bakar dua tak kita itu bisa habis 200.000, 300.000 itu karena eh, penggunaan bahan bakar untuk pembakarannya itu beda. Terus next ada ke yang keempat tuh kurang ramah lingkungan. Nah, motor dua tak ini kurang ramah lingkungan karena mengeluarkan asap yang lebih tebal. Asap ini nggak hanya mengandung partikulat halus yang berbahaya bagi kesehatan manusia, tapi juga menyebabkan polusi udara yang lebih tinggi. Terus hal ini tuh ngebuat motor bakar empat tak itu nggak ideal untuk digunakan di area perkotaan yang memerlukan kualitas udara yang baik. Sebenarnya di pedesaan juga kita nggak kayak nggak cocok gitu ya kalau kena udara gitu karena pedesaan kan udaranya lebih segar, tapi dibandingkan dengan perkotaan yang memang udah kecampur polusi-polusinya, ya motor bakar dua tak itu lebih lebih baik digunakan di pedesaan itu. Bukan bukan mencemari ya, tapi lebih ke kalau kalau di kota kan udah kotor karena polusi, yang polusi dari selain motor bakar dua tak itu ketambahan dari mesin motor bakar dua tak. Nah, jadilah kayak sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Terus yang terakhir itu ada pelumasan yang tidak baik. Pelumasan motor dua tak itu nggak sebaik motor bakar empat tak karena nggak menggunakan katup yang dapat mengembalikan gas buang ke dalam silinder. Nah, itu yang dibilang pas bagian dia selesai ngekompresi, hisap gitu-gitu. Nah, kan dia langsung melakukan suatu satu siklus lagi. Dia langsung mulai gitu tanpa mengembalikan gas buang ke dalam silinder. Tanpa menutup dan membuka katup untuk mengembalikan gas buang ke dalam silinder. Hal ini bisa ngebuat komponen-komponen internalnya itu lebih cepat aus gitu, lebih cepat rusak dan memerlukan perawatan yang lebih. Selain itu, kekurangan pelumasnya juga dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan. Sebelum itu, di bagian ini saya mau nambahin dikit lagi. Di bagian ini itu busi, busi itu gunanya untuk memercikan api. Lalu ada juga silinder blok. Di silinder blok itu berfungsi untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran sampai menghasilkan energi putar. Lalu ada head cylinder, kepala silinder itu. Nah, itu tuh fungsinya untuk menutup rongga silinder tempat terjadinya pembakaran. Nah, ada piston. Nah, piston kita udah kenal kan. Piston itu gunanya untuk mengatur besar atau kecilnya ruang bakar. Piston sendiri bergerak naik sama turun nih. Piston itu di sebelah sini. Nih, piston ini pas langkah kompresi dia naik, pas langkah hisap dia turun, langkah pembakaran dia naik, dan langkah pembuangan dia turun. Lalu ada poros engkol, batang piston, intake port, itu katup intake, itu untuk mengalirkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Lalu ada transfer port, itu saluran penghubung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi dua tak ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekaris Manda dari Teknik Pertanian 2023 kelas TB. Dengan NPM 2314071047, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi mesin bisa 4 tak. Berikut saya share PPT-nya.
mesin diesel 4 tak. Eh, Mesin diesel sendiri di sini adalah mesin pembakaran yang memanfaatkan prinsip kenaikan suhu pada campuran gas dan bahan bakar saat kompresi. Mesin diesel 4 tak di sini adalah motor yang menyelesaikan satu siklus dalam 4 langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol. Nah, dalam 4 langkah itu ada proses pengisian, kompresi, penyalaan, ekspansi, serta pembuangan. Lalu ada cara kerjanya. Ini yang udah kita sebutin tadi di sana. Ini yang sering kita sebutin aja ya di secara umum di kita juga. Jadi yang pertama itu adalah fase hisap. Sebenarnya sebelum itu cara kerja dari mesin diesel 4 tak ini nggak jauh beda sama motor bakar 2 tak yang dengan bahan bakar bensin. Dia itu bedanya itu cuma ada di satu komponen dan di bahan bakarnya aja. Nah, kalau cara kerjanya di sini hampir sama seperti motor bakar 4 tak. Yang pertama itu adalah fase hisap. Nah, fase ini itu terjadi pembesaran volume karena masuknya udara dalam ruang bakar melalui klep. Nah, ini salah satu perbedaan antara mesin bakar diesel dengan mesin bakar bensin. Kalau mesin bakar bensin kan kita masuknya itu eh, bahan bakar sama udara kan yang bakal kita kompresi. Nah, kalau yang di mesin diesel ini kita cuma masukin ke bahan bakar. Maaf maksudnya kalau untuk bensin itu kita masukin bahan bakar dan udara, tapi kalau di mesin diesel ini kita masuknya cuma udara. Nah, kemana bahan bakar? Nah, nanti akan dijelaskan. Yang pertama itu fase hisap, di mana fase ini terjadi pembesaran volume karena masuknya udara ke ruang bakar melalui klep. Terus piston itu bergerak mengatur volume supaya lebih teratur sebelum akhirnya terjadi fase kompresi. Lalu ada yang kedua itu ada fase kompresi. Nah, di fase kompresi ini fase yang penting banget dan paling berpengaruh lah untuk terjadinya sistem pembakaran pada ruang bakar mesin diesel. Setelah udara kesedot masuk ke ruang bakar lewat klep. Nah, di situ itu piston mulai merapat dengan rasio 15:1 dan 22:1 sehingga menghasilkan tekanan 40 bar. Tekanan yang tinggi akan menaikkan suhu udara menjadi 550 derajat Celcius. Nah, di sini akan ada perbedaan di mana kenapa mesin diesel itu cuman pakai udara yang dimasukin, nggak pakai bahan bakar. Lalu yang ketiga kita masuk ke fase usaha. Nah, kalau di fase usaha ini, nah piston itu kalau udah mencapai titik mati atas TMA-nya dan bertekanan udara tinggi kurang lebih itu 550 derajat Celcius. Nah, di sini ada satu komponen itu yang namanya injektor. Injektor sendiri di sini itu fungsinya itu menyemprotkan bahan bakar untuk ke udara yang sudah terkompresi. Jadi nanti di situ tuh terjadi sebuah pembakaran gitu loh. Nah, disitulah baru nanti mesin itu bisa bekerja di langkah ini, di langkah fase usaha. Nah, di fase ini juga injektor nanti akan menyemprotkan solar ke ruang mesinnya. Proses pencampuran udara terkompresi dengan bahan bakar solar akan terjadi sebuah pembakaran. Nah, pada proses ini menyebabkan gaya ekspansi piston untuk menyentuh titik mati bawah TMB untuk menggerakkan mesin. Nah, kalau si injektor itu udah nyemprotin bahan bakar ke apa namanya ke udara yang udah kita kompresi, nanti dia bakal menghasilkan suatu pergerakan untuk mesin. Nah, itu bedanya sama mesin bakar bensin. Lalu terakhir kita ini ada di fase buang. Nah, di fase buang ini sama kayak eh, mesin bakar bensin. Nah, di fase ini piston itu kembali bergerak ke atas dan klep terbuka dengan adanya momen kelembapan suatu benda untuk berputar sesuai porosnya. Sebagai hasilnya, gas sisa pembakaran akan keluar dari katup exhaust, katup keluar. Jadi sama ya, balik lagi langkah kerjanya itu sama kayak mesin bakar bensin yang fase hisap itu dia akan turun, fase kompresi dia akan naik, lalu fase usaha dia akan turun lagi, lalu fase terakhir atau fase buang dia akan naik untuk mengeluarkan sisa pembakaran. Paham? Lalu kita masuk ke komponen. Nah, di komponen-komponen ini yang apa namanya?
Ya sebenarnya juga dia nggak terlalu jauh berbeda sama motor bakar bensin. Motor bakar diesel ini punya julukan sebagai mesin ICE, Internal Combustion Engine, dengan kemampuan tekanan kompresi serta memiliki bahan bakar yang lebih terjangkau, membuat kita itu apa namanya akan mau mau makin tahu gitu. Nah, apa sih isi komponen-komponennya gitu. Nah, isi komponen-komponennya itu ada yang pertama itu ada blok silinder. Nah, blok silinder ini adalah perangkat keras komponen yang memiliki peran yang vital. Terbuat dari besi yang terstandarisasi. Ter, Blok silinder ini fungsinya sebagai meletakkan berbagai komponen mesin lainnya, tentu saja pemilihan pemilihan besinya juga harus punya presisi yang tinggi. Blok silinder ini dilengkapi dengan penunjang kinerja mesin seperti water jacket, silinder, dan tempat pengisian minyak. Lalu yang kedua ada kepala silinder. Kepala silinder ini dia berada di dalam blok silinder. Terdapat kepala silinder yang juga memegang peran penting. Kepala silinder ini berfungsi sebagai tempat pembakaran yang melibatkan bahan bakar dan udara yang terkompres. Jadi kalau bahan udara yang udah terkompres dan udah dipercikin sama eh, bahan bakar, nah dia itu ada di kepala silinder ini. Lalu bagian ini juga dilengkapi oleh beberapa alat seperti spring, valve, sama rocker arm. Seiring perkembangan teknologi mesin ini juga ada juga variasi tangki pembakaran yang terdapat di mesin diesel. Lalu yang ketiga ada batang piston. Ada piston. Nah, di sini piston itu fungsinya sebagai penerima pressure hasil dari pembakaran yang terjadi di kepala silinder. Singkatnya itu kayak mengatur volume agar proses kerja mesin itu bisa berlangsung. Biasanya, piston ini melakukan satu siklus gerakan naik turun sebanyak 4 kali atau 2 kali putaran poros engkol yang dimana sama dengan kinerja bensin selama 4 siklus. Lalu ada batang piston. Nah, batang piston sendiri ini biasa juga disebut sebagai connecting rod. Nah, sederhananya batang piston ini sebagai jembatan penghubung nih antara piston sama poros engkol. Eh, Pas lagi terjadinya perputaran siklus itu, batang piston itu harus mampu berputar secara baik. Kalau enggak, dia ya enggak terjadi sebuah pergerakan dari mesin karena enggak terjadi 4 langkah tadi kan. Terus bahan piston itu harus kokoh kuat terhadap temperatur yang tinggi. Kayak tadi kan kita kalau mau mengkompresi udara itu kan kurang lebih 550 derajat itu kan udah panas kan. Nah, kalau dia nggak tahan sama panas nanti malah terjadi meleleh atau pokoknya nggak terjadi sebuah pergerakan dari mesin diesel ini. Lalu ada poros engkol. Nah, dia memiliki tampilan fisik yang memanjang dengan plat besi yang saling berhimpitan. Fungsinya sebagai pengubah gerak naik turunnya piston. Jadi, gerak tersebut akan secara otomatis menggerakkan flywheel. Lalu ada penampung oli. Nah, penampung oli ini sesuai dengan namanya berfungsi untuk menampung oli ketika mesin sedang berjalan. Bahannya itu terbuat dari besi tipis, tapi punya karakteristik material yang kuat. Nah, penampung oli ini juga terdapat bantalan jurnal bearing yang berguna untuk menyalurkan oli ke bagian dalam blok silinder. Lalu next ada klep atau kita biasa juga sebut dengan valve. Nah, klep ini bentuknya itu kayak payung dengan besi. Kalian harusnya sering lihat waktu aku jelasin komponen-komponen yang ada gambarnya itu, dia itu ada di ujung di atas gitu, deket katup atau klep exhaust atau intake gitu. Dia itu bentuknya kayak payung, cuman dia kebalik biasanya. Jadi yang bagian pipihnya itu ada di bawah-bawahnya, di bawah. Nah, itu tuh ada di atas komponen. Nah, yang panjangnya itu ada di atas. Dia kayak kebalik gitu. Komponen ini nggak bakal pernah ketinggalan kalau kita bahas tentang motor bakar. Fungsinya itu sebagai jalan keluar masuknya uap hasil pembakaran.
dengan cara membuka dan menutup materialnya. Membuka dan menutup. Nah, material ini juga harus tahan panas sama kokoh, karena kalau enggak ya balik lagi dia nggak bakal terjadi eh, pem- sebuah pergerakan dari mesin ini. Kayak dia itu nggak jadi untuk nggak bisa untuk bergerak gitu. Lalu ada flywheel. Nah, flywheel ini kalau bahasa Indonesia itu kita sebut itu kayak roda gila. Nah, roda gila ini berguna untuk menyimpan tenaga di dalam mesin karena adanya komponen ini kinerja mesin itu jadinya seimbang. Dia nggak timpang tindih gitu. Nah, kalau secara fisiknya sih flywheel tuh pas terpasangnya tuh menyambung dengan poros engkol. Lalu ada timing gear, timing gear. Nah, timing gear ini memiliki bentuk seperti roda bergerigi. Jadi bulat, terus dia ada gerigi-geriginya. Nah, itu mirip-mirip sama timing gear ini. Nah, dia itu punya fungsi sebagai pengatur ritme penginjeksian, proses pembakaran bahan bakar, serta pengatur klep untuk membuka dan menutup. Lalu yang terakhir ini tidak kalah penting, ini adalah salah satu komponen yang membedakan antara motor bakar diesel sama motor bakar bensin, yaitu adalah injektor. Fungsi injektor sendiri itu berguna sebagai penyemprot bahan bakar biar terjadi pembakaran. Paham? Lalu next itu adalah masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kalau kita udah ngomongin tentang komponen-komponen, nggak afdol nggak sih kalau kita itu nggak ngomongin tentang kelebihan sama kekurangannya. Nah, di sini kita bakal apa namanya bahas juga tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu eh, efisiensi bahan bakar. Nah, efisiensi bahan bakar sendiri di sini itu dia dia lebih efisien gitu bahan bakarnya. Terus ada juga torsi yang besar. Terus umur mesinnya tuh panjang, dia lebih awet, nggak cepet rusak. Terus ada emisi NOx-nya lebih rendah. Nih, kalau kita udah lagi-lagi, kalau kita udah ngomongin kelebihan, pasti kita bakal ngomongin kekurangan kan. Kayak manusia, bahkan manusia sendiri itu punya kelebihan dan kekurangannya. Dia nggak punya kelebihan yang 100%, kekurangan nol itu nggak mungkin ya. Nah, kalau di kekurangannya sendiri, dia itu harga belinya lumayan mahal. Nah, ini udah pasti nggak sih harganya itu lebih mahal daripada bensin, solar gitu. Solar tuh pasti lebih mahal kan daripada bensin. Nah, minyak tanah juga lebih mahal juga. Terus yang kedua itu suaranya agak bising karena eh, suaranya agak bising. Lalu yang ketiga itu dia kadang ada getarannya. Terus yang keempat ada emisi partikel. Dan yang kelima adalah suhu pembakaran yang tinggi. Nah, perbedaan ini jelas perbedaan-perbedaan dari kelebihan dan kekurangan ini itu jelas mempengaruhi jenis-jenis bahan bakar yang digunakan. Nah, lalu ada juga kendaraannya. Contoh kendaraan yang menggunakan mesin diesel 4 tak itu ada truk, ada bus. Kalau kendaraan pribadi itu ada SUV, ada pickup, sama kendaraan besar lainnya kayak kapal dan lain-lain. Nah, ini contohnya ini ada bus. Kenapa sih, Kak? Kok lebih beda sama mesin bakar bensin? Nah, ini perbedaan itu pasti akan jelas mempengaruhi jenis bahan bakarnya. Kalau mesin mobil truk atau SUV yang menggunakan diesel mengkonsumsi solar sebagai bahan bakarnya, sedangkan kendaraan bermotor ringan kayak motor yang waktu itu aku jelasin itu kayak ada eh, mo eh, Vario atau RE King. Nah, itu kan beda kan? Itu lebih ringan. Nah, seperti mobil pribadi dan motor yang menggunakan gasoline atau bensin sebagai bahan bakarnya. Sebenarnya perbedaan antara diesel sama bensin itu ada juga di harga. Harga itu membawa kualitas dan ketahanan komponen suatu mesin, terutama mesin diesel. Mobil atau truk yang gunain solar
itu lebih harganya pasti lebih mahal daripada kendaraan berbahan bakar bensin. Hal ini karena material pada mesin diesel harus lebih kokoh dan kuat karena terjadi fase kompresi yang tinggi. Ya kayak bayangin lah kalian kayak yang harusnya kalian itu menampung bisa 100, nggak minimal 100, tapi kalian tuh harus eh, apa namanya dikasih tampungan tuh cuma 50. Pasti kalian nggak bakal bisa ini kan kayak ngejalanin proses progresnya. Nah, itu sama kayak mesin bakar diesel yang kalau orang tanya kenapa sih kamu nggak pakai bensin aja daripada pakai solar? Solar kan mahal. Nah, itu alasannya. Terus mobil itu bahan bakar bensin itu lebih murah karena nggak ada fase kompresi. Nanti kalau kita mobil kendaraan kayak truk, bus itu pakai bensin, nanti dia malah nggak jadi pergerakan, dia malah nggak bisa gerak. Karena apa? Karena bensin itu nggak ada fase kompresi kalau di kendaraan-kendaraan besar kayak gini. Lalu ke next slide kita sebenarnya sebelum itu juga kendaraan-kendaraan motor pribadi itu banyak sih yang masih menggunakan bensin sebagai wadah pembakar. Tapi penggunaan mesin ini itu masih terbatas untuk kendaraan seperti truk, SUV, dan lain-lain. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Eropa yang udah gunain diesel untuk kendaraan pribadinya, kayak motor-motor ringan itu mereka udah pakai diesel karena negara mereka sudah maju gitu. Teknologinya juga lebih canggih daripada tempat kita. Mesin diesel itu menggunakan panas kompresi untuk membakar bahan bakar yang terinjeksi ke dalam ruang bakar. Kelebihannya itu udah kita jelasin kan. Salah satunya itu juga dia lebih irit daripada mesin penggunaannya ya, penggunaannya lebih irit daripada mesin bensin. Bukan harga harga bahan bakarnya. Kalau harga bahan bakarnya mah jelas, mahal juga solar gitu. Mesin mesin ini tuh menggunakan kandungan kalor yang lebih besar serta menghasilkan tenaga yang lebih maksimal. Tuh kayak truk itu kan bawanya kan berat-berat kan biasanya kayak bawa bata, pasir atau apa kan. Kan nggak mungkin dong kita misal pakai kendaraan-kendaraan pribadi kayak misalnya apa ya kita pakai pokoknya pakai kendaraan pribadi itu kan nggak mungkin kan kita bawa-bawa kayu gitu-gitu di sana kan. Terus pembakaran diesel ini bisa terjadi karena ya kenaikan temperatur campuran sama campuran udara. Terus kualitas minyak ini juga bisa mempengaruhi, kualitas minyak solar ini mempengaruhi kinerja pembakaran. Minyak solar yang ideal itu mengandung senyawa hidrokarbon seperti parafinik, aromatik, dan olefin. Begitupun non-hidrokarbon yang memiliki unsur non-logam seperti sulfur dan nitrogen. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang motor diesel 4 tak. Saya harap ini bisa membantu teman-teman yang eh, kurang paham nih tentang mesin diesel 4 tak. Nah, kalau kalian buka video aku, nanti insya Allah kalian bisa paham walaupun misalnya penjelasan aku itu kurang jelas. Nah, karena di sini aku juga masih belajar, jadi terima kasih. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, karena ya kembali lagi saya masih mahasiswa yang masih butuh ilmu dari orang-orang tinggi, kayak seperti dosen dan yang lain-lain gitu. Jadi mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekalis Manda dari Teknik Pertanian 2023, Angkatan 23 dengan NPM 2314071047 kelas TP. Di sini saya akan menjelaskan materi motor bakar dan traktor pertanian yang berjudul Sistem Pemberian Bensin dan Solar pada Motor Bakar. Berikut saya share PPT-nya.
sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Yang pertama itu kita bicarain tentang sistem pemberian bensin. Di sistem pemberian bensin ini kita ada dua sistem, yaitu sistem karburetor dan sistem injeksi. Nah, pertama kita ngomongin tentang sistem karburetor dulu. Sistem karburetor sendiri di sini adalah komponen sistem yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara dalam perbandingan tertentu, sehingga mesin dapat menghemat tenaga. Sistem karburetor bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli. Karburetor biasanya terbuat dari bahan logam paduan aluminium karat cetak cor seperti aluminium ataupun timah. Lalu ada cara kerja sistem karburetor. Yang pertama itu aliran udara masuk. Pada cara kerja yang pertama, udara itu masuk melalui filter udara dan kemudian mengalir ke dalam karburetor. Lalu yang kedua itu ada venturi. Nah, di venturi ini tuh udara itu ngalir melalui venturi. Venturi itu saluran yang menyempit gitu. Lalu dia akan menyebabkan tekanan udara yang menurun. Lalu yang ketiga itu ada bahan bakar. Nah, di bahan bakar ini penurunan tekanan tadi yang disebabkan oleh venturi, dia akan menyebabkan bahan bakar dari mangkuk, dari tempat wadah bahan bakar itu bakal menguap dan terhisap ke dalam aliran udara, membentuk campuran udara bahan bakar. Setelah itu ada pengaturan campuran. Nah, di pengaturan campuran ini jumlah bahan bakar yang terhisap dapat diatur dengan berbagai komponen seperti throttle, valve, dan jet. Lalu yang terakhir itu ada proses di ruang bakar. Nah, proses di ruang bakar ini campuran udara bahan bakar yang telah terbentuk kemudian masuk ke dalam ruang bakar dan dibakar dengan bantuan busi. Nah, ini di sampingnya ada skematik bentuk dari karburetor yang ada panah-panahnya ini kayak komponen-komponen di karburetornya. Nah, tadi yang aku bilang dia itu eh, di dalam mangkuk dia bakal menguap bahan bakar itu dia di sini, dia ada di sini nanti dia akan menguap dan terhisap ke atas. Ini ada main jet, lalu ada jet needle, pilot jet, ada lower chamber dan lain-lain. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kalau kita ngomongin kelebihan, karburetor ini punya kelebihan seperti perawatan yang mudah. Perawatan yang mudah sendiri di sini itu eh, perawatan yang mudah di sini itu perawatannya itu mudah, dia itu nggak terlalu kompleks gitu. Jadi dia tidak terlalu sulit untuk kalau kita punya itu kita nggak terlalu sulit untuk ngerawatnya. Jadi kita lebih mudah gitu. Yang kedua itu performa yang mudah ditingkatkan. Karburetor sendiri itu dia pasti setiap tahun, setiap masanya dia pasti akan selalu ditingkatkan karena dia itu nggak stuck di satu satu kelebihan gitu. Bukan satu kelebihan sih, lebih ke nggak stuck di satu kemampuan. Jadi dia itu bisa di-upgrade untuk ke kemampuan yang lebih bagus lagi. Lalu yang ketiga, biaya produksi rendah. Nah, biaya produksi rendah ini juga kayak mengakibatkan perawatan karena perawatan yang mudah. Jadi kita itu nggak ngeluarin biaya produksi yang mahal untuk ngebenerin kalau misalnya sistem karburetornya rusak. Nah, kalau kita udah ngomongin kelebihan, pasti juga ada kekurangan dong. Nah, kelebihan dari sistem karburetor ini yang pertama itu boros. Dia itu bahan bakarnya lebih rendah dibandingkan sistem injeksi. Dia itu lebih apa ya kayak lebih menggunakan banyak bahan bakar gitu daripada sistem injeksi. Lalu yang kedua itu tidak ramah lingkungan. Biasanya itu eh, hasil pembakaran yang dikeluarkan dari sistem karburetor itu bikin polusi udara dan suaranya itu kadang untuk di motor kendaraan tuh biasanya kayak berisik gitu, polusi suara gitu. Lalu yang ketiga itu performa yang tidak stabil. Biasanya itu dia walaupun performanya dia dapat ditingkatkan, tapi performa dari sistem karburetor ini nggak stabil. Dia itu kadang kadang kalau lagi bagus bagus, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Dan dia itu cenderung enggak netep di satu satu performa gitu. Dia bakal bisa kadang sehari ini kalau kita mau pakai sistem karburetor tiba-tiba dia lagi bednya gitu, lagi jeleknya gitu.
ataupun besoknya pas kita pakai itu dia ternyata lebih bagus gitu. Lalu yang terakhir itu adalah sulit menyesuaikan dengan kondisi berkendara yang berbeda. Next, kita ke sistem injeksi. Tapi sebelum ke sistem injeksi, aku mau nambahin dulu kalau eh, tadi di bahan bakar yang tadi di sistem karburetor yang kekurangannya dia itu bahan bakar boros, dia itu membutuhkan bahan bakar sekitar 20-30% lebih banyak dibandingkan motor injeksi. Lalu pas untuk penurunan performa yang tidak stabil itu biasanya motor karburetor mungkin mengalami performa karena pencampuran udara sama bahan bakar itu nggak pas, kurang efisien dan ketinggian. Lalu ada eh, sulit menyesuaikan ya kayak tadi, dia sulit untuk menyesuaikan dengan kendaraan-kendaraan lain seperti kondisinya, suhunya, atau apa yang berbeda dari kendaraan lain. Next, kita ke sistem injeksi. Nah, sistem injeksi sendiri di sini itu adalah sistem suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi kontrol elektronik untuk mengatur penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. Sistem ini digunakan pada mobil dan sepeda motor biasanya. Lalu kita ke cara kerjanya. Yang pertama itu ada cara kerja yang pertama itu sensor. Eh, Sensor di sini itu banyak banyak sensor. Seperti misalnya nih kita pakai sensor suhu udara, sensor tekanan udara, atau sensor posisi throttle. Dan biasanya sensor ini tuh dia bakal mengirimkan data ke ECU. ECU itu Electronic Control Unit. Lalu yang kedua ada ICU. ICU ini seperti yang aku bilang tadi, Electronic Control Unit itu biasanya memproses data sensor dan menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada injektor. Injektor di sini itu eh, sebagai pemantik di sistem injeksi. Biasanya kalau di sistem karburetor itu kita pakai apa namanya busi kan untuk pemantik. Nah, kalau di sistem injeksi kita pakai injektor. Injektor sendiri di sini tuh cara kerjanya dia bakal menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar gitu. Lalu yang terakhir itu ada ruang bakar. Ruang bakar di sini tuh campuran udara sama bahan bakar yang udah disemprotkan sama injektor, dia akan terbentuk lalu kemudian akan masuk ke ruang bakar dan dibakar dengan bantuan busi. Dia tetap pakai busi, cuman untuk bahan bakarnya dia bakal disemprotin sama injektor. Kalau di sistem karburetor kan dia busi itu sebagai pemantik biar dia keluar api kan. Nah, kalau di sini injektor itu berfungsi sebagai penyemprot eh, bahan bakar. Habis itu baru dia dibakar sama busi. Busi di sini fungsinya cuma buat ngebakar doang. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Sistem injeksi ini punya kelebihan. Kelebihannya itu efisiensi bahan bakar yang tinggi, lalu efisiensi bahan bakar, lalu yang kedua itu performa mesin, dia itu lebih baik daripada sistem karburetor. Lalu yang ketiga itu emisi gas buang yang lebih rendah. Lalu yang keempat, yang terakhir pengaturan yang lebih presisi. Lalu untuk kekurangannya, dia itu biaya produksinya lebih lebih tinggi ya karena dia itu udah menggunakan komponen kelistrikan, dia pasti juga bakal lebih tinggi, lebih mahal daripada sistem karburetor yang masih biasa. Lalu yang kedua itu perawatannya lebih rumit, dia bakal lebih rumit kayak kita harus sistem listriknya sendiri, sistem bagian injektornya sendiri gitu, dia bakal lebih rumit. Lalu yang ketiga itu nggak bisa mengisi bahan bakar sembarangan. Dia cuman bisa mengisi bahan bakar tertentu, nggak sembarangan. Kalau kalau bensin kan kita bisa pakai Pertalite, Pertamax, tetap bensin kan. Tapi kalau di sistem injeksi ini dia nggak bisa bahan bakar sembarangan karena kalau bahan bakar sembarangan dia bakal apa namanya rusak. Lalu yang keempat itu ketergantungan pada elektronik ya karena dia udah pakai sistem kelistrikan, jadi dia akan terus bergantung pada elektronik sistem kelistrikan.
Lalu sebelum kita sampai ke sistem pemberian solar, eh, untuk perbedaan antara sistem karburetor sama sistem injeksi pada mesin kendaraan itu biasanya ada di prinsip kerja. Kalau karburetor sendiri itu dia biasanya menggunakan kevakuman udara untuk mencampur bahan bakar dan udara. Nah, sedangkan kalau sistem injeksi itu menggunakan pompa bahan bakar untuk menyuntikkan bahan bakar ke ruang bakar, pengaturan bahan bakar. Nah, yang kedua itu ada pengaturan bahan bakar. Sistem injeksi itu menggunakan Electronic Control Unit (ECU) untuk mengatur jumlah semprotan bahan bakar. Sedangkan kalau sistem karburetor itu menggunakan gerak naik turunnya piston untuk menggerakkan skep karbunya. Lalu yang ketiga itu ada efisiensi. Sistem injeksi itu lebih efisien sebenarnya dalam menggabungkan bahan bakar dan udara sehingga dia bakal menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna dan performa mesin yang lebih baik berbeda dengan sistem karburetor. Lalu untuk yang keempat dia ada perawatan. Di perawatan ini sistem karburetor itu lebih mudah dirawat dan diperbaiki karena menggunakan sistem mekanis. Tapi karburetor itu membutuhkan penyetelan periodik dan perawatan lebih sering karena komponennya itu eh, yang mengandalkan karet vakum itu rentan rusak. Nah, lalu yang kelima itu ada biaya. Karburetor itu ya dilihat dari kelebihan dan kekurangannya, karburetor itu lebih murah daripada sistem injeksi. Lalu ada emisi. Karburetor itu biasanya menghasilkan emisi yang lebih tinggi karena nggak ada pencampuran bahan bakar dan udara secara presisi, nggak secara tepat gitu. Lalu next kita ke sistem pemberian solar. Sistem pemberian solar itu kita menggunakan yang namanya itu pompa. Nah, pompa di sini tuh ada dua jenis. Yang pertama itu bos pump. Bos pump itu biasa kita sebut dengan pompa injeksi, merupakan jantung dari sistem bahan bakar pada solar atau diesel. Pompa ini perannya itu untuk mendistribusikan bahan bakar ke injektor dengan tekanan yang tinggi. Sistem pemberian bahan bakar solar juga merupakan rangkaian komponen yang bekerja sama untuk mengalirkan bahan bakar solar dari tangki hingga ke ruang bakar mesin diesel. Sistem ini tuh biasanya dirancang untuk memastikan pasokan bahan bakar yang konsisten dan tepat waktu agar mesin dapat bekerja secara optimal. Lalu next kita ke cara kerja dari Bospam. Cara kerja dari Bospam itu yang pertama dia itu menghisap bahan bakar. Nah, Bospam ini dia akan menghisap bahan bakar dari tangki melalui filter bahan bakar. Lalu yang kedua itu meningkatkan tekanan. Bahan bakar sudah terhisap masuk ke dalam eh, ba- ke fil masuk ke dalam ruang bakar, dia akan dipompa ke tekanan yang tinggi, biasanya ribuan ribuan gitu derajat apa panasnya. Lalu yang ketiga itu ada mendistribusikan ke injektor. Bahan bakar yang bertekanan tinggi tadi itu kemudian didistribusikan ke injektor pada masing-masing silinder. Lalu ada mengontrol waktu dan jumlah injeksi. Mengontrol waktu dan jumlah injeksi ini, Bospam itu bekerja sama dengan ECU (Electronic Control Unit) untuk mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada jenis-jenis pospam. Yang pertama itu adalah ada pump injeksi inline. Dia itu pompa yang mempunyai desain yang lebih sederhana dan sering digunakan pada mesin diesel generasi sebelumnya. Jadi mesin diesel generasi lama itu biasanya pakai pump injeksi inline untuk sistem pemberian solar. Lalu yang kedua itu ada pump injeksi distributor. Pump injeksi ini itu pompa ini tuh biasanya punya distributor yang berfungsi untuk membagi bahan bakar ke masing-masing injektor. Lalu yang ketiga itu adalah ada pump injeksi unit. Dia itu pompa ini merupakan perkembangan dari pompa injeksi inline dan pompa injeksi distributor. Dia itu desainnya lebih kompak, lebih compact, dan lebih efisien. Lalu, nah yang kedua itu ada common rail. Common rail sendiri adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi secara merata ke semua injektor.
Ada cara kerja Cambrel. Cara kerja yang pertama itu pompa bahan bakar. Bahan bakar itu bakal dihisap dari tangki dan dipompa ke tekanan yang sangat tinggi oleh pompa bahan bakar yang bertekanan tinggi. Lalu yang kedua ada rail. Rail sendiri di sini itu bahan bakar bertekanan tinggi yang tadi dia bakalan disimpan dalam sebuah rel yang disebut dengan Cambrel. Lalu yang ketiga itu ada injektor. Injektor sendiri di sini adalah masih dia itu ada pada masing-masing silinder yang terhubung langsung dengan common rail. Lalu yang ketiga itu ACO. ACO. Kenapa dari tadi kita itu nggak pernah kedengaran sama ICU? Karena ICU sendiri merupakan komponen penting dalam sistem injeksi. Nah, ACU sendiri itu seperti yang udah aku jelaskan tadi, Electronic Control Unit, dia itu fungsinya kalau di Cambrain itu mengontrol waktu dan durasi pembukaan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi kalau udah waktunya eh, injeksi itu nyemprotin bahan bakar, dia bakal kena sensor dari ECU ini. Lalu nextnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, dia punya efisiensi bahan bakar. Efisiensi bahan bakar di sini itu sistem common rail memungkinkan pembakaran yang lebih efisien sehingga konsumsi bahan bakarnya itu lebih rendah. Lalu yang kedua itu ada performa mesinnya lebih baik. Performa mesinnya pasti bakal lebih baik dari sistem-sistem sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada emisi gas buangnya lebih rendah. Pembakaran yang lebih sempurna, dia bakal menghasilkan emisi gas buangnya lebih lebih bersih. Dia tidak mengotori lingkungan sekitar. Lalu yang keempat ada pengaturan waktu injeksi fleksibel. ICU ini dia dapat mengatur waktu dan jumlah injeksi secara lebih fleksibel untuk berbagai kondisi kondisi operasi mesin. Lalu yang kedua yaitu kekurangannya. Nah, biaya yang pertama itu biaya produksinya lebih tinggi. Ya karena dia lebih modern, dia pasti bakal lebih tinggi untuk biaya produksinya, untuk bahan-bahan yang lebih bermutu, yang lebih modern, dia bakal pasti lebih lebih mahal daripada sistem yang biasa. Lalu yang kedua itu perawatannya lebih rumit, ya karena dia udah menggunakan apa namanya mesin-mesin yang udah modern, dia pasti bakalan lebih punya perawatan yang lebih rumit dari sebelumnya. Lalu next ada dia nggak bisa mengisi bahan bakar sembarangan, ya sama kayak sistem injeksi yang pertama, dia itu nggak bisa bahan bakarnya itu sembarangan. Lalu yang terakhir itu ketergantungan pada elektronik. Sistem Cambrel ini sendiri sangat bergantung pada komponen elektronik ECU, Electronic Control Unit, Engine Control Unit, sorry, dan sensor. Kerusakan pada komponen elektronik dapat menyebabkan masalah pada sistem injeksi seperti rentan terhadap kualitas bahan bakar yang buruk dapat merusak komponen sistem komponen terutama sistem injektor. Nah, kalau udah rusak dia itu pasti bakal lebih mahal lagi untuk memperbaikinya. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang sudah saya paparkan hari ini. Jika masih ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pretty and I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekaris Wanda dari Teknik Pertanian 2023, Angkatan 23, kelas TB, dengan NPM 2314071047. Hari ini saya akan menjelaskan dua materi tentang untuk mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang berjudul Sistem Kelistrikan dan Sistem Pendingin serta Sistem Pelumas. Yang pertama kita itu bakal jelasin sistem kelistrikan dulu. Oh ya, untuk PPT kali ini kita itu bakal lebih panjang daripada yang sebelum-sebelumnya karena ini itu ada dua materi kita jadiin satu. Yang pertama itu kelistrikan pada motor bakar, sistem listrik pada motor bakar.
Yang pertama itu pengertiannya sendiri. Pengertiannya itu merupakan jaringan kompleks yang menyediakan energi listrik untuk mengoperasikan berbagai komponen dalam kendaraan. Lalu next ya ada komponen-komponen utama. Yang pertama itu ada baterai. Baterai itu sumber daya listrik utama yang menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menghidupkan mesin saat pertama kali dinyalakan. Lalu yang kedua itu ada alternator. Alternator sendiri di sini itu komponennya berfungsi untuk sebagai generator yang menghasilkan arus listrik untuk mengisi ulang baterai saat mesin sedang berjalan. Lalu yang ketiga itu adalah starter. Nah, yang starter ini motor listrik yang digunakan untuk memutar mesin agar dapat menyala. Lalu yang ketiga itu keempat itu adalah regulator. Regulator itu merupakan fungsinya itu untuk mengontrol tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator agar tidak melebihi batas yang batas aman baterai. Karena kalau kelebihan itu dia bisa meledak. Lalu yang kelima itu ada sekring. Sekring sendiri di sini tuh komponen pengaman yang akan putus jika arus listrik. Arus listrik itu kelebihan berlebih dan untuk melindungi komponen listrik yang lain. Jadi kalau udah kelebihan nih ternyata di baterainya daya listriknya itu nanti sekring itu bakal memutus aliran tersebut kalau nggak karena kalau nggak ada sekring nanti komponen-komponen lain tuh dia bakal ikut meledak karena kepanasan karena kelebihan energi daya listriknya. Lalu yang keenam itu ada saklar. Saklar sendiri di sini itu digunakan untuk menghidupkan satu komponen ke komponen yang lain. Lalu ada kabel. Kabel ini digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari satu komponen ke komponen yang lain. Lalu yang terakhir itu ada ECM. ECM itu electric, maaf kalau salah ya, tapi electric control modul. Kalau bahasa Indonesianya itu kita nyebutnya modul kontrol elektrik. Dia ini otak dari segala sistem komponen utama dari sistem kelistrikan pada motor bakar yang fungsinya itu mengontrol dan mengatur berbagai fungsi elektronik dalam kendaraan. Next, kita ke langkah kerja. Langkah kerja yang terjadi di sini itu yang pertama itu kita bakal menyalakan mesin. Nah, menyalakan mesin ini kita akan memberikan daya ke starter untuk memutar mesin. Lalu yang kedua itu kita akan sebenarnya yang kedua itu kita bakal menerangi kendaraan. Setelah penyalaan starter, dia bakal menyalakan mesin. Lalu kendaraan di situ akan menyalakan lampu depan, belakang, dalam, dan lampu indikator lainnya untuk mengoperasi yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada mengoperasikan perangkat elektronik. Dia itu seperti mengoperasikan sistem audio, AC, power window, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Lalu ada mengontrol sistem mesin, mengontrol sistem injeksi bahan bakar, pengapian, dan sensor-sensor lainnya. Di sini ada pengisian ulang baterai, ya seperti konsepnya itu kayak eh, kayak apa ya waktu di listrik itu. Pokoknya ada dia itu dia bakal ngisi resistor ya resistor jadi kalau resistor udah dipasang dia itu bakal menyalurkan daya yang udah dia isi atau dapat sebelumnya. Lalu yang terakhir di sini itu ada distribusi listrik. Dia akan mendistribusikan segala segala ini arus listrik yang sudah dihasilkan dari baterai. Lalu next ada fungsi sistem kelistrikan. Yang pertama itu untuk menyalakan mesin, of course untuk menyalakan mesin. Lalu yang kedua itu untuk menerangi kendaraan. Lalu yang ketiga mengoperasikan perangkat elektronik. Yang keempat mengontrol sistem mesin. Gimana sih cara perawatan sistem sistem kelistrikan gitu? Cara perawatan sistem kelistrikan itu ada, ya, kok nggak ada ya? Tadi ada yang ketinggalan untuk, nah, di langkah-langkah ini
Yang pertama itu kan kita menyalakan mesin ya. Nah, di sini itu pas kunci kontak diputar, arus listrik itu mengalir dari baterai ke starter. Starter tersebut kemudian memutar mesin hingga menyala. Lalu yang kedua itu ada pengisian ulang baterai. Setelah mesin menyala, alternator mulai menghasilkan arus listrik AC bolak-balik. Lalu setelah itu arus AC ini diubah menjadi arus DC searah oleh regulator dan digunakan untuk mengisi ulang baterai. Lalu yang terakhir itu ada distribusi listrik. Nah, distribusi listrik ini listrik yang dihasilkan oleh alternator kemudian didistribusikan ke berbagai komponen listrik melalui kabel-kabel. ECM akan mengatur distribusi listrik ini sesuai dengan kebutuhan. Lalu bagaimana sih cara perawatan 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 sistem kelistrikan? Yang pertama itu cara perawatannya. Yang pertama itu cara perawatannya itu kita bisa periksa kondisi aki secara berkala, cek tegangan akinya, membersihkan terminal aki, isi ulang air aki, dan ganti aki kalau misalnya dia itu udah nggak layak. Lalu yang kedua itu kita periksa kondisi kabel-kabel. Pastikan sambungan kabel yang kendor atau berkarat itu kita ganti karena kalau nggak dapat menyebabkan hubungan yang pendek alias rusak. Lalu yang ketiga ada periksa kondisi saklar dan tombol. Periksa bagian saklar dan tombol ini biasanya eh, kita itu membersihkan bagian dalam saklar dan tombol secara berkala. Lalu ada hindari modifikasi sistem kelistrikan yang sembarangan karena modifikasi yang tak sesuai ini dapat merusak sistem kelistrikan dan menyebabkan masalah yang lebih serius. Next. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, seperti itu penjelasan saya tentang sistem kelistrikan. Setelah ini kita akan menjelaskan ke sistem pendingin. Sebentar, kita masuk ke sistem pelumasan dan sistem pendingin. Sistem pelumasan sendiri di sini adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk melumuri setiap komponen penggerak mesin dengan pelumas yang biasanya kita pakai oli untuk mengurangi gesekan antara bagian-bagian yang bergerak. Lalu ada komponen utama yang ada di eh, sistem pelumasan itu yang pertama itu ada tangki oli. Tangki oli ini dikenal sebagai oli pen. Kita biasanya nyebutnya kalau nggak tangki oli, kita nyebutnya itu oli pen. Merupakan reservoir tempat oli disimpan saat mesin nggak berjalan. Terletak di bagian bawah mesin, tangki oli juga membantu mengurangi panas. Lalu yang kedua itu ada filter oli. Filter oli di sini itu melakukan apa yang dikatakannya. Jadi dia melakukan apa yang menurut filter oli itu harus dilakukan, kayak menyaring kotoran atau kontaminan yang mungkin terkumpul dalam oli saat berjalan melalui sistem. Karena namanya aja filter, filter kan dia bakal menyaring-nyaring gitu. Lalu yang terakhir itu ada pompa oli. Pompa oli di sini itu setelah oli berhasil disaring di filter oli, dia bakal disaring lagi sama dari reservoir. Maka oli tersebut setelah itu oli tersebut dapat diedarkan ke seluruh mesin oleh pompa. Lalu ada langkah kerja. Langkah kerja di sini itu yang pertama itu pompa oli.
Pompa oli di sini itu eh iMac lah. Yang pertama itu ada sebentar. Mana ya? Hilang, hilang. Kursor saya juga hilang. Langkah kerja itu ada pertama pompa oli. Komponen utama dalam sistem pelumasan adalah pompa oli sendiri. Ketika mesin itu dihidupkan, pompa oli akan menyedot oli dari bak oli. Lalu yang kedua itu eh, saluran bakar dan saluran bahan bakar. Nanti oli tersebut akan disalurkan ke bahan bakar, lalu akan terjadi pembakaran. Lalu ada karter, ada biring utama, lalu setelah itu ada tabung pengumpul. Next ke sistem pendingin. Sistem pendingin di sini itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengurangi suhu mesin dan komponen-komponen lain dalam eh, kendaraan. Lalu mengapa sistem pendingin ini penting? Sistem pendingin sendiri ini penting karena yang pertama itu dia dapat mencegah overheating. Suhunya itu biasanya terlalu tinggi, nah dapat menyebabkan alat mesin-mesin yang di dalam itu dapat memuai sehingga gesekan antar mesin dan dinding silinder itu akan meningkat serta dapat mengakibatkan mesin itu menjadi rusak. Lalu yang kedua itu meningkatkan efisiensi. Suhu mesin ini tuh akan optimal. Suhu mesin itu optimal. Nanti setelah dia optimal dia akan meningkatkan pembakaran bahan bakar serta performa mesin menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga itu mencegah korosi. Sistem pendingin ini berfungsi untuk mencegah korosi pada komponen-komponen yang terbuat dari logam. Lalu ada komponen utama. Komponen-komponen utama yang ada di sistem pendingin itu yang pertama adalah radiator, dia itu komponen utama yang berfungsi sebagai penukar panas. Lalu yang kedua ada pompa air, fungsinya itu untuk memompa cairan pendingin agar bersirkulasi di dalam sistem. Lalu yang ketiga ada termostat, berfungsi untuk mengatur suhu pendingin. Lalu yang keempat ada kipas radiator, fungsinya itu untuk membantu pendinginan cairan pendingin dengan cara meniupkan udara ke radiator. Lalu ada water jacket. Water jacket nih fungsinya itu saluran yang mengelilingi blok mesin. Dan yang terakhir, tutup radiator. Tutup radiator ini fungsinya untuk menjaga tekanan dalam sistem pendingin tetap stabil. Gimana sih cara kerja sistem pendingin? Nah, cara kerja sistem pendingin sendiri itu yang pertama ada cairan pendingin, biasanya air atau coolant dipompa oleh pompa air melalui water jacket yang mengelilingi blok mesin. Lalu yang kedua, kita masuk ke cairan pendingin itu biasanya menyerap panas dari mesin dan menjadi panas. Lalu yang ketiga, cairan pendingin yang panas kemudian dialirkan ke radiator. Lalu di dalam radiator, panas dari cairan pendingin ini akan dilepaskan ke udara sekitar melalui sirip-sirip radiator. Kipas radiator itu biasanya bisa membantu proses pendinginan. Lalu yang terakhir itu ada setelah dingin, cairan pendingin dialirkan kembali ke mesin untuk mengulangi siklus pendinginan. Seperti itu terus berulang agar mesin itu tidak overheating. Lalu ada jenis sistem pendingin. Yang pertama itu pendingin udara, dan pendingin cairan.
Pendingin udara itu eh oke, kembali. Pendingin udara itu biasanya kita sebut air cooling. Itu prinsip kerjanya sistem pendingin udara yang bekerja dengan cara mengalirkan udara dari sekitar benda yang ingin didinginkan. Udara ini kemudian akan menyerap panas dari benda tersebut dan membawanya menjauh. Lalu ada pendingin cairan. Pendingin cairan sendiri di sini itu bisa kita sebut dengan liquid cooling. Dia itu sistem pendingin cairan yang menggunakan cairan. Biasanya itu air atau cairan khusus untuk menyerap panas dari benda yang ingin didinginkan. Cairan panas tersebut kemudian dialirkan ke radiator untuk didinginkan sebelum kembali ke siklus. Next, ada perawatan sistem pendingin. Yang pertama itu kita harus mengganti cairan pendingin secara berkala. Lalu yang kedua itu eh periksa kondisi radiator secara berkala juga. Lalu yang ketiga, periksa kondisi pompa air. Lalu yang keempat, eh, periksa kondisi termostat. Pastikan termostat itu berfungsi dengan baik. Next, ada masalah yang sering terjadi. Masalah yang terjadi di mesin pendingin itu biasanya yang pertama itu overheating. Overheating itu karena suhu mesinnya itu ketinggian. Lalu yang kedua, kebocoran. Biasanya terdapat kebocoran pada sistem pendingin. Lalu yang ketiga, pompa air yang rusak. Pompa air ini kalau rusak dia tidak dapat memompa cairan pendingin dengan baik. Lalu yang terakhir, termostat itu macet. Termostat macet ini biasanya tidak dapat membuka atau menutup dengan sempurna kalau dia lagi macet. Terima kasih untuk atensinya hari ini yang sudah menonton video saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekaris Manda dari Teknik Pertanian 2023 Angkatan 23 dengan NPM 2314071047. Hari ini saya akan menerangkan topik terakhir dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang berjudul transmisi otomatis dan transmisi manual. Berikut saya share PPT-nya. Transmisi, sistem transmisi di sini itu sistem yang berfungsi untuk mengalihkan tenaga dari mesin ke roda kendaraan. Sistem ini itu memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan kecepatan dan torsi yang berbeda-beda. Kalau dalam konteks otomotif, transmisi itu dibedakan menjadi beberapa jenis, lebih ke dua jenis, yaitu ada transmisi manual sama transmisi otomatis. Lalu yang pertama kita belajar untuk transmisi manual dulu. Transmisi manual adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan tenaga dan kecepatan dari mesin menuju transmisi, serta pemindah gigi yang dioperasikan dengan tangan pada mobil atau kaki pada motor. Jadi kalau kalian lihat, kita itu nyebutnya motor gigian sama mobil. Kalau mobil mobil manual. Nah, kalau motor gigian tuh yang di bawah itu kan ada dua tumpuan gini, dua pokoknya itu. Nah, itu tuh buat gigi itu transmisi manual. Lalu kalau yang di mobil itu yang apa sih kita itu nyebutnya namanya pokoknya yang di tengah-tengah itu. Nah, itu kalau manual kita pakai itu. Lalu ada cara kerja dari sistem transmisi manual. Itu ada yang pertama pengoperasian kopling. Benar. Pengoperasian kopling di sini itu eh, aduh sebentar kenapa PPT-nya balik ini cursor aku di mana?
pengoperasian kopling. Yang pertama itu pedal kopling. Nanti pengemudi itu caranya itu menekan pedal kopling untuk memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Lalu setelah udah memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi, kita aktivasi kopling. Nah, pas pedal itu ditekan, piston dalam silinder kopling itu bergerak dan eh, untuk mengaktifkan kopling, kita bisa memisahkan flywheel dari pressure plate. Lalu yang kedua itu ada perubahan gigi. Nah, perubahan gigi di sini itu yang pertama kita pakai tuas transmisi. Setelah kopling diputus, pengemudi kemudian menggunakan tuas transmisi untuk memilih gigi yang diinginkan. Kayak kalau yang di motor tuh yang di bawah itu kita bisa kalau kita injek yang depan itu dia kan semakin naik 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 gitu kan kayak gigi satu, dua, tiga dan empat. Lalu setelah itu ada skin chromes itu gigi yang udah kita pilih akan berinteraksi dengan sistem skin chromes yang membantu menyamakan kecepatan gigi dan mengurangi gesekan saat berpindah gigi. Lalu yang ketiga itu ada penghubungan kembali. Nah, di sini itu setelah giginya dipilih, pengemudi secara perlahan melepas pedal kopling. Saat pedal kopling udah dilepas, tekanan kembali diterapkan pada kopling untuk menghubungkan mesin dan transmisi. Habis itu yang keempat, kita ke transmisi tenaga. Nah, di transmisi tenaga ini, tenaga dari mesin diteruskan melalui gearbox dan gigi yang dipilih mengubah rasio putaran dari torsi. Tenaga yang udah diubah, kemudian itu diteruskan ke poros output yang menghubungkan transmisi dengan diferensial. Lalu yang kelima itu ada pergerakan roda. Nah, di sini itu diferensial itu mengatur distribusi tenaga ke roda-roda yang memungkinkan mereka berputar dengan kecepatan berbeda saat kendaraan itu berbelok. Lalu ada pengendalian kecepatan. Nah, di sini itu pengemudi dapat memilih gigi yang berbeda untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan. Misalnya menggunakan gigi rendah untuk akselerasi atau tinggi kecepatan untuk kecepatan tinggi. Jadi semakin kita pencet gigi atau naikin eh, tuas mobil yang di mobil itu, dia kan semakin lama-lama semakin naik, semakin tinggi, semakin cepat gitu. Lalu kita ke komponen. Komponen-komponen utama yang ada di transmisi eh, manual itu ada gearbox. Nah, gearbox sendiri di sini itu eh gearbox itu untuk sebagai tempat untuk semua komponen transmisi manual, termasuk gigi, poros, dan bearing. Lalu yang kedua itu ada gigi. Di sini gigi itu fungsinya untuk mengubah perbandingan rasio gear dan memungkinkan kendaraan itu bisa berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Lalu ada poros. Poros sendiri di sini itu fungsinya untuk penghubung antara gigi dan memungkinkan gigi itu bergerak dengan lancar. Terus ada kopling. Kopling sendiri di sini itu fungsinya untuk memutus hubungan antara mesin dan transmisi sehingga pengemudi dapat mengubah gigi dengan mudah. Lalu oh ada bearing. Bearing itu fungsinya untuk eh, mengurangi gesekan dan memungkinkan komponen transmisi bergerak dengan lancar. Lalu ada tuas transmisi. Nah, tuas transmisi itu fungsinya untuk mengontrol, mengubah gigi transmisi. Lalu ada skin comes, itu fungsinya untuk memungkinkan gigi itu bergerak dengan lancar dan mengubah eh, dan mengurangi gesekan saat menggunakan mengubah gigi. Jadi kalau kita lagi mau naikin gigi atau nurunin gigi gitu. Terus ada piston. Piston itu fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kopling kalau di transmisi ini. Lalu ada silinder kopling itu fungsinya sebagai
tempat bagi piston kopling dan memungkinkan kopling itu bergerak dengan lancar. Lalu ada sel. Sel di sini itu fungsinya untuk mencegah kebocoran minyak transmisi dan menjaga tekanan dalam transmisi. Ada mounting untuk menghubungkan transmisi dengan mesin. Lalu ada poros output, itu fungsinya sebagai penghubung antara transmisi dengan diferensial. Jadi kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Lalu ada diferensial itu fungsinya untuk memungkinkan roda-roda itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda sehingga kendaraan dapat berbelok dengan lancar. Next, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari transmisi manual itu dia lebih irit bahan bakar daripada transmisi otomatis. Lalu untuk eh, untuk untuk kelebihan yang kedua, dia itu lebih ringan dan lebih sederhana daripada transmisi otomatis. Terus lebih mudah dan lebih murah dalam perawatan, lebih banyak menyediakan rasio gigi, gear ratio itu. Lalu yang terakhir memiliki pengereman mesin engine brake yang lebih efektif. Kalau kita ngomongin kelebihan pasti selalu ada kekurangan. Nah, kekurangan dari sistem transmisi manual itu kemiringan belajar yang curam. Jadi kalau untuk menguasai seni menggeser, untuk menguasai keahlian menggeser gigi itu harus dibutuhkan keahlian yang lancar dan efisien sehingga nggak memakan waktu yang banyak pas praktek lagi belajarnya gitu yang membuat biasanya ini orang-orang kayak lebih jadi frustasi gitu kan kayak aduh susah banget nih belajar motor manual, belajar mobil manual gitu. Lalu yang kedua itu kurang nyaman. Transmisi manual itu kan memerlukan pengemudi untuk menggeser gigi secara terus-menerus kan. Nah, yang dapat nggak nyaman itu dalam situasi tertentu seperti mengemudi di lalu lintas yang macet itu. Kayak kita itu lagi panas, bayangin lagi Bandar Lampung lagi panas, kita pakai mobil atau motor manual, terus lagi macet, kita harus sabar-sabar ngatur rasio gigi dari kendaraan yang kita pakai gitu. Terus ada risiko styling yang lebih tinggi. Risiko styling ini dapat transmisi manual itu dapat mengalami styling kalau pengemudi gagal menggeser gigi dengan benar atau nggak sengaja mesin itu dipanaskannya dia dengan cara yang tidak baik. Lalu ada kurang efisien bahan bakar, terus ada kurang efisien bahkan bahan bakar itu karena transmisi manual itu eh, bahan bakarnya itu kayak lebih lebih apa ya? Di bahan bakarnya tuh lebih lebih nggak efisien gitu daripada transmisi otomatis. Terutama pas lagi kondisi mengemudi di kota atau lalu lintas yang lagi padat. Terus yang terakhir itu lebih memerlukan perawatan. Lebih melakukan perawatan ini karena transmisi manual ini lebih butuh banyak eh, perawatan agar komponen-komponen atau mesin-mesinnya itu nggak terjadi kerusakan. Next, kita ke transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis itu bisa dikenal juga dengan automatic transmission (AT), adalah jenis transmisi yang memungkinkan perpindahan gigi secara otomatis. Dalam sistem ini, perpindahan gigi dilakukan oleh komputer yang mengatur sistem transmisi, sehingga pengemudi itu tidak perlu lagi menggeser gigi secara manual. Nah, kalau ini udah otomatis, udah pakai teknologi yang terbaru. Lalu ada cara kerja dari transmisi otomatis. Kalau cara kerja dari transmisi otomatis tuh dia lebih singkat gitu karena dia udah udah di eh, udah dibantu oleh teknologi yang terbaru gitu. Yang pertama itu komputer akan mengontrol sistem transmisi. Nah, di bagian ini tuh yang ngontrol bagian jalannya gear itu bukan kita lagi, tapi udah komputer.
pada saat kendaraan itu berjalan, komputer dia itu akan mulai mengontrol sistem transmisi untuk melakukan perpindahan gigi yang sesuai dengan kecepatan kendaraan dan beban yang dibawa. Lalu yang kedua, sistem transmisi otomatis akan mengubah perbandingan ratio gear. Kalau yang ini tuh untuk mencapai kecepatan yang diinginkan, nanti transmisi otomatis itu akan mengubah perbandingan rasio gear yang kita mau. Terus yang terakhir itu sistem transmisi otomatis akan mengunci gigi. Nah, pada saat kendaraan berhenti, sistem transmisi ini akan otomatis mengunci gigi untuk mencegah kendaraan itu bergerak maju atau mundur. Kalau di manual kan kita harus ngatur dulu kan, biar dia itu nggak jalan maju atau jalan mundur gitu. Kalau di sini kita cukup gunakan teknologi yang ada di transmisi otomatis. Setelah itu eh, teknologi tersebut dari komputer tersebut akan me, apa namanya melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ada komponen-komponen utama pada sistem transmisi otomatis. Itu yang pertama ada konverter torsi. Itu fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari fluida. Lalu ada planetary gearshaft, dia itu fungsinya untuk menciptakan perbandingan rasio gear untuk memungkinkan kendaraan itu bisa berjalan mundur. Lalu ada alat penahan atau brake, itu dia itu fungsinya untuk menahan bagian tertentu. Biasanya sun gear dan juga carrier dari planetary gear. Lalu ada kopling maju, forward clutch, itu fungsinya untuk menahan kopling maju agar bisa terjadi variasi masukan dari putaran mesin. Lalu ada hydraulic control unit, itu fungsinya untuk mengontrol aliran fluida menuju piston-piston pada brake dan clutch serta lockup clutch. Terus ada torque converter, itu fungsinya untuk mengubah energi kinetik dari mesin menjadi energi hidrolik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan transmisi. Lalu ada pump, di sini fungsinya untuk mensirkulasikan fluida hidrolik ke berbagai komponen transmisi. Ada solenoid, itu untuk memantau kondisi transmisi dan memberikan informasi kepada komputer untuk mengambil keputusan yang tepat. Itu dia tuh kayak sensor, dia mirip-mirip sensor gitu. Lalu ada sensor, nggak ketinggalan. Sensor ini fungsinya untuk memantau transmisi dan memberikan informasi kepada komputer untuk mengambil keputusan yang tepat. Oh, solenoid itu, aduh lupa, solenoid itu fungsinya sebagai akuator untuk mengontrol valve body dan mengatur aliran fluida hidrolik. Jadi solenoid dan sensor itu berbeda ya guys. Maaf tadi salah. Lalu ada ECU, itu Electronic Control Unit. Dia itu fungsinya untuk mengontrol seluruh sistem transmisi dan membuat keputusan tentang kapan nih gigi itu harus bergerak berdasarkan informasi itu dari sensor. Lalu ada gear set, dia itu fungsi untuk mengubah perbandingan rasio gear dan memungkinkan kendaraan bisa berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Lalu ada bearing, nah, fungsinya untuk mengurangi gesekan. Lalu ada terakhir ada sel, itu fungsinya untuk mencegah kebocoran fluida hidrolik dan menjaga tekanan dalam sistem transmisi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem transmisi otomatis itu yang pertama udah pasti dia itu mudah digunakan. Lalu untuk pemula-pemula gitu dia lebih disarankan menggunakan transmisi otomatis. Tapi kalau pribadi dari saya sendiri, menurut saya lebih baik kita itu belajar ke manual dulu. Karena kayak sekali dayung dua pulau terlampaui gitu. Jadi kalau kita udah bisa manual, otomatis kita pasti bakal bisa yang otomatis. Karena pengaplikasiannya itu jauh lebih mudah dan nggak serumit yang manual. Lalu yang kedua itu perpindahan giginya itu halus ya, karena udah menggunakan teknologi yang terbarukan. Lalu yang ketiga itu cocok untuk berkendara jarak dekat. Jadi kayak kayak kok dari lampu merah nih, lampu merah macet gitu, kita udah nggak perlu panik lagi. Kayak kita harus naruh gigi itu biar kendaraan tuh nggak maju, biar kendaraan tuh nggak mundur gitu.
Lalu kekurangannya, kelemahan dari sistem transmisi otomatis itu, of course, biaya perawatannya lebih tinggi karena teknologinya juga udah lebih bagus daripada transmisi manual. Lalu yang kedua itu biaya konsumsi bahan bakarnya tinggi. Ketiga itu kurangnya kontrol. Nah, kurangnya kontrol sendiri itu karena kalau misalnya nih sensor itu ada sedikit kelalaian atau kekurangan gitu. Nanti kita susah untuk mengontrol bagaimana cara gerak kendaraan tersebut. Lalu yang terakhir itu kurangnya modifikasi. Nah, terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari saya dari yang terakhir ini. Saya minta maaf kalau selama ini ada salah di penyampaian pada materi pertama sampai materi terakhir. Saya akhiri sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.